Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, pecinta matematik dan sains teknologi. Kembali ke channel kita Biomed Official, channel yang akan membahas kajian tentang matematik. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk memperhalus nada dasar dengan menggunakan fungsi mutlak. Tentu alat kita adalah MATLAB. Yang akan kita gunakan adalah software MATLAB. Kita sebelumnya di video sebelumnya kita melihat cara memperhalus dengan menggunakan fungsi eksponen. Seperti ini ya hasilnya waktu di materi sebelumnya. Jadi kita bisa mereduksi amplitudonya jadi agak halus seperti ini. Ini kita gunakan waktu itu fungsinya adalah fungsi eksponen ya. Ini kan sebelum diperhalus. Kalau yang ini setelah diperhalus dengan menggunakan eksponen. Harapannya waktu di video sebelumnya itu kita punya masalah, harapan kita adalah diperhalusnya seperti ini. Jadi caranya atau si nada itu pada saat masuk itu mulai dari nada yang rendah, kemudian pada saat keluar itu maunya juga nada yang rendah juga. Jadi kedengarannya cukup enak gitu. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi ini satu nada do gitu ya. Ini satu nada do. Jadi ada ini re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Oke. Nah, ini kalau saya ambil satu time seperti ini waktunya ya, satu waktunya seperti ini akan hasilnya adalah seperti ini bentuknya. Jadi ini ada bentuk segitiga. Bagaimana cara kita membuat fungsi atau mereduksi amplitudo agar bentuknya segitiga seperti ini? Ini segitiga itu maksudnya yang ininya ya. Ini segitiga karena yang kesini kan cerminannya aja. Oke. Cara untuk mereduksi dengan menggunakan mereduksi amplitudo, memperhalus amplitudo dengan agar membentuk segitiga, kita manfaatkan fungsi mutlak. Ya. Kenapa harus fungsi mutlak? Fungsi mutlak seperti yang kita ketahui di sebelumnya itu kalau kita punya mutlak x itu grafiknya adalah seperti ini kan. Ini ini 0 dari 0 misalkan ini 0 ya. Ini y sama dengan mutlak x. Kita akan punya seperti ini. Oke, ini kurang bagus gambarnya. Nah, tapi polanya segitiga. Kalau kita mau membuat dia kondisinya terbalik ke bawah, maka artinya kita harus mengalihkan dia dengan negatif x kan. Jadi kita punya y sama dengan negatif x seperti ini. Oke. Lalu karena kita maunya nggak seperti ini, maunya itu dia ada di atas puncaknya, tidak di bawah sini, ini bilang negatif jadinya. Tapi dia maunya ada di atas sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini katakanlah titik ini adalah X bintang. Jadi ini akan digeser ke atas. Kalau geser ke atas berarti Y-nya kita ganggu, dia akan ditambahkan dengan X bintang. Jadi ini akan ditambah dengan X bintang. Jadi kalau X-nya ini sumbu X ya, kalau X-nya 0 berarti Y-nya adalah X bintang. Seperti ini. Oke, tapi kan kita maunya bukan di 0. Maunya itu ini ada di setelahnya 0 kan, ini jadi negatif nih bagian ini kan. Nah, harapannya apa? Harapannya seperti ini kan. Harapannya adalah ini tidak di 0 lagi. Jadi ini ada di 0, ini sumbu 0, jauh dari sana. Oke, harapannya seperti ini. Ini ada puncak di sini, puncaknya jadinya. Oke, berarti kita geser ke arah sini. Nah, sini apa? Ini kan X puncaknya, itu kalau dimutlakan kan juga X mutlak gitu ya. Ini apa namanya, kita geser sebesar X mutlak juga. Jadi nanti Y-nya sama dengan min dari X min.
ini X mutlak, kemudian ditambah dengan X mutlak atau X bintang ya. X bintang ini jadi mutlak dari X min X bintang ditambah dengan X bintang, atau kita bisa tulis dengan seperti ini caranya. Negatif dari X min X bintang dikurangi dengan X bintang. Oke, ini fungsi yang akan kita gunakan untuk membentuk segitiga. Masalah kita adalah apa? Masalah kita adalah ini apa? Ini siapa sih gitu ya? Puncak ini tuh siapa? Nah, kalau di di sini ya satuannya adalah waktu, jadi horizontalnya adalah waktu, maka kita tidak pakai X deh, kita gunakannya T. Di T-nya siapa? T-nya artinya kita punya kondisi T, ini T, berarti ini ada puncaknya, maka ini kan T awal nih, T awal katakanlah T1, ini T akhir katakanlah T akhir, Tn aja ya, T akhir. Nah, kondisi ini adalah titik tengahnya. Kalau saya katakan kasih nama mid misalkan, ini titik tengah antara T1 ditambah dengan Tn ya, dibagi dengan 2. Ini kan mid. Jadi midnya ini. Oke, berarti ini adalah X bintangnya di sini ya. Jadi ini X bintangnya, mid itu adalah X bintangnya. Oke, kalau begitu coba kita konstruksi bagaimana cara memperhalus amplitudonya. Dengan cara yang seperti ini kita bisa mengatur T-nya kan udah ada ya. T-nya dari sini ke sini, ini T-nya. Lalu kita definisikan fungsinya, katakanlah Y, atau kita kasih nama tree ya, karena ini juga suka disebut sebagai fungsi segitiga ya. Jadi tree, saya kasih nama tree saja. Di sini kita butuh tadi min, kemudian karena sumbu X kita adalah waktu, jadi T dikurangi dengan mid. Sekarang ini mid X bintangnya, mid ini dimutlakan ya, ini dimutlakan T min mid dimutlakan, ini dikurangi dengan mid. Jadinya seperti ini. Sehingga nanti nada kita, saya kasih nada di sini, nada itu nanti didefinisikan sebagai amplitudonya adalah ini tri. Jadi tri ini dikali dengan sin ya. Kemarin kita pakai sin daripada 2pi, kemudian frekuensinya, kemudian kali dengan waktunya ya. Jadi nanti kita akan nadanya itu jadinya seperti ini nadanya. Nada sama dengan pi dikali dengan sin 2pi ft. Ya, tentu ini semuanya dikalikannya itu. Ya. Oke. Kita coba lihat di MATLAB-nya ya. Jadi hasilnya kita punya nanti kita bisa lihat hasil nadanya, dengarkan juga hasil nadanya. Nah, ini sebelumnya saya mau menunjukkan dulu yang di video sebelumnya ya. Di sini sebelum diperhalus ini adalah pakai X sama dengan sin 2pi ft. Kemudian ini setelah diperhalus dengan eksponen ya. Kita dengarkan dulu yang biar kelihatan mana biar kedengaran mana yang enak dan tidaknya, atau efek dari penghalusannya. Nah, ini kita pakai X dulu. X yang sebelum diperhalus. Ya, jadi X ini sebelum diperhalus. Sebelumnya kan kita udah bikin ini ya. Ini Fs-nya 44.100, 44.100. Kemudian ini nada dasarnya udah didefinisikan dengan key frekuensi waktu itu. Kemudian ini A itu adalah pemutar nadanya, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do di sini. Ini naik oktav, 1 oktav. Kemudian ini ada pemutarnya, sound kita pakai itu. Coba kita dengarkan yang lama ya, sebelum diperhalus. Coba dengarkan. Nah, itu sebelum diperhalus seperti itu suaranya ya. Nah, kemudian
Di video sebelumnya kita sudah memperhalusnya dengan menggunakan fungsi eksponen. Kita dengarkan ulang biar kelihatan perbedaannya. Nah, jadi agak kelihatan di situ ada efek terakhirnya. Kalau kita plot A ini kan, kalau ini A-nya kita lihat plot. Untuk yang eksponen hasilnya kan seperti ini ya. Jadi ada turun, turun, turun gitu ya. Ke akhir begitu mau nyampe akhir ini turun. Nah, itu kalau kita menggunakan fungsi eksponen. Nah, sekarang kita akan membuat kode program setelah ini kita pakai setelah diperhalus dengan fungsi segitiga. Atau tadi ada kita memanfaatkan mutlak ya, fungsi mutlak di situ dengan cara geser-geser tadi ya. Ini apa ya, mutlak. Oke. T-nya saya pakai T yang lama, jadi ini saya matikan dulu yang eksponen. Ya, jadikan komentar saja. Ini T-nya yang saya pakai, jadi T-nya masih T yang ini, T yang lama. Karena tidak ada perubahan yang kecuali yang ini eksponen waktu itu harus negatif yang mundur jadinya. Nah, di sini kita lihat konstruksinya. Yang pertama di sini adalah kita hitung mid-nya, titik tengahnya. Jadi titik tengahnya apa sih di situ? Nah, tadi kita sudah melihat mid-nya itu adalah T1. Ya, ini T1, T yang pertama ditambah dengan T yang terakhir. N dibagi 2 ya. Dibagi 2 ini adalah titik tengahnya jadinya. Nah, fungsi tri-nya itu adalah negatif dari apa? Negatif dari absolut. Kalau di sini pakai ABS untuk nilai mutlak, absolut di sini ABS itu. Kemudian absolut dari mana? Dari T dikurangi dengan mid ya, tadi ya. Kemudian di sini juga dikurangi dengan mid ya hasilnya. Ini yang ini kan. T dikurangi mid dikurangi mid. Ini dikalikan juga negatif karena dia maunya cekung ke bawah ya, cekungnya telungkup ke bawah gitu. Nah, ini tidak cukup. Kenapa? Karena ini belum dinormalkan. Harapan kita kan dia ada di interval 0,1 ya. Jadi kita normalkan dulu si tri ini pakai bagi dengan nilai maksimumnya. Ini pakai baginya itu pakai tanda titik karena ini isinya kan vektor ya. Jadi pembagian di sini. Jadi ini bagi dengan maksimumnya saja. Bagi dengan maksimum dari tri itu. Otomatis nanti ini akan maksimumnya 1 di sini. Ya. Lalu nadanya apa? Nadanya kita copy aja yang atas ini kan, yang pakai waktu ini ya. X sama dengan sin ini bla 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 bla. Oke, kita copy. Sebetulnya nulis juga nggak terlalu lama ya. Oke, kita copy ini sin. Lalu kita kalikan ini semua dengan fungsi mutlak tri tadi. Ini kita kalikan dengan fungsi tri. Kali itu pakai titik ya, pakai titik kali karena di sini vektor. Jadi ini pakai tri di situ. Ya. Jadi kita punya X yang baru nih, X yang baru yang sudah diperhalus dengan menggunakan fungsi mutlak di sini ya. Jadi ini sin 2 kali V dikali F dikali T dikali tri ini, jadi amplitudonya dimainkan oleh fungsi tri ini. Oke, kita coba dengarkan. Ini sudah ya, ke atasnya saya tidak mengubah apapun, cuma di fungsinya aja yang saya ubah. Ini dari yang script yang di video sebelumnya itu tidak berbeda di atasnya. Cuman di bagian function nada dasarnya aja diubah untuk diperhalusnya ini. Oke, coba kita dengarkan. Bagaimana hasilnya? Iya kan? Ada kelihatan perbedaannya ya. Jadi di situ kalau coba kita ulangi yang pakai eksponen.
Ini kita pakai eksponen. Yang ini eksponennya Ctrl T di situ. Kalau kita dengarkan yang ini, ya, itu agak kasar di bagian awal sih sebenarnya yang pakai eksponen itu. Tapi kalau yang mid ini, yang pakai mutlak itu, ini soft banget gitu. Dari awal, kemudian pas mau akhir juga, mau turun, itu soft gitu. Lembut. Oke, nah ini kalau kita pakai nilai mutlak ya. Ini kalau kita plot, ini hasilnya kan nanti kita bisa lihat plot A-nya itu adalah seperti ini. Nah, ini yang hasil untuk yang menggunakan apa? Yang menggunakan fungsi mutlak ya. Ini pakai fungsi mutlak nih seperti ini. Ya, kelihatan ini untuk do, ini re, ini mi, ini fa, ini so, ini la, ini si, ini do yang naik oktav satu oktav. Oke, nah seperti itu caranya. Atau kalau kita mau lebih jelas plotnya, kita pakai yang satu nada saja. Ini dari 1 sampai kurang lebih berapa ya? 4.000 kali ya? 4.000. 4.000 atau berapa? 4.000 cukup nggak? Kita coba aja 4.000. Di sini. 1 sampai 4.000 mana hasilnya? Oh, ada di sini. Oh, oke, seperti ini ya. Berarti nggak cukup ini untuk 4.000, 400.000 kali. 400.000 pangkat 4. Sorry, ini kita pakai yang ini lagi, tapi pangkatnya pangkat 4. Nah, kan ini kelihatan di sini. Jadi bentuk satu nadanya itu ini juga masih kurang 400.000 sekian harusnya. Ini jadi di awalnya itu agak soft, ya soft, kemudian tengah-tengah ini midnya tadi, kemudian kesananya juga jadi lembut lagi ya. Nah ini kalau saya bilang ini agak sopan, jadi begitu masuk juga nggak langsung tiba-tiba tinggi, tapi ini lembut banget gitu. Ini yang diperhalus dengan menggunakan nilai mutlak. Kita dengerin lagi deh satu kali lagi biar kelihatan enaknya ya. Oke, dengerin. Ya, seperti itu kita untuk memperhalus ya nada dasar dengan menggunakan metode atau nilai fungsi mutlak ya. Iya, sebelumnya beberapa pertanyaan di kolom komentar ada yang nanya bagaimana cara memperbesar huruf, kemudian bagaimana cara apa di sini cara membuat video dan lain sebagainya. Itu nanti saya akan buatkan tersendiri. Di situ juga udah saya jawab, tapi nanti kalau ada waktu ya insya Allah saya buatkan. Ada juga request dari guru SMA yang mau apa namanya pengen dari awal katanya. MATLAB-nya itu ya, tutorialnya pengen dari awal banget gitu. Ya udahlah nanti insya Allah suatu saat saya akan coba untuk membuatkannya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Kemudian sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.